Shalom, perkenalkan nama saya Domingus Yansif STH, mahasiswa PPG Kemenak, gelombang 2 2025, NIM 1520 2501 04 06 26. Siap melaksanakan tugas uji kinerja pada SMA Negeri 2 Sarmi dengan materi kebudayaan dan inteks sebagai anugerah Allah pada kelas 11. Mohon saran dan masukan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jabat dalam kepala guru. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan dulu. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai dengan pelajaran kita di hari ini. Oleh sebab itu, Pak Guru memberikan kepercayaan untuk berdoa. Berdoa, teman akan membawa kita dalam doa. Tersiap kita. Baik, shalom, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Shalom. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di saat siang hari ini, mari kita menyanyi dalam nyanyian rohani 94. Saya meminta teman suntikan bagi petir. Nyanyian rohani 94 dan semua. Beribu semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah berhentilah segala pengaruh dan diselamatkan berkat bersama. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di saat siang hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang menuntun kami semua di saat siang hari ini Tuhan. Di saat siang hari ini kami akan mulai dengan kegiatan kami proses belajar di saat siang hari ini. Kiranya Engkau menjaga kami, melindungi kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Ya teman-teman, silakan dulu. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan mulai dengan mata pelajaran kita orang di hari ini, yaitu kebudayaan dan inteks sebagai anugerah Allah, sebagai anugerah pendidikan agama Kristen kelas 11. Baik anak-anak, bisa dapat memperhatikan di papan pengertian umum kebudayaan.
Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karya manusia yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan. Kebudayaan juga adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan berpikir, cipta, merasa, rasa dan kehendak. Rasa hasil kebudayaan cukup bahasa, seni, adat, istiadat, sistem sosial dan nilai-nilai yang dihanyut masyarakat. Dalam iman Kristen, kebudayaan mencerminkan potensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang diberikan mandat untuk mengolah bumi dan bijak. Yang berikut, inteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Inteks adalah hasil eksplorasi akal budi manusia yang dikaruniakan oleh Allah. Melalui inteks, manusia dapat memahami cipta Tuhan secara lebih mendalam. Menurut sosialisasi atas berbagai sosial hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Inteks bukan sekedar alat, tetapi juga wujud tanggung jawab manusia untuk mengembangkan dunia sesuai kehendak Allah. Yang berikut, kebudayaan dan inteks dalam perspektif iman Kristen. Sumber segala hikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 tertulis bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini menunjukkan bahwa akal budi manusia berasal dari Allah. Kemampuan berpikir, mencipta dan mengembangkan inteks adalah bentuk kasih dan anugerah Allah kepada umatnya. Mandat budaya. Kejadian 1 ayat 28 menyatakan bahwa Allah memberi manusia mandat untuk menguasai dan mengelola bumi. Ini berarti manusia diberi tanggung jawab untuk merawat ciptaan Tuhan melalui kebudayaan dan inteks, bukan untuk merusaknya. Mandat ini adalah panggilan untuk menjadi mitra Allah dan membangun dunia. Kebudayaan dan inteks sebagai respon iman. Mengembangkan kebudayaan dan inteks bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Ketika manusia menciptakan karya, seni, teknik, teknologi, atau sistem sosial yang membawa kebaikan, itu adalah wujud tanggung jawab iman terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Dampak positif kebudayaan dan inteks. Mempermudahkan komunikasi, transportasi, dan akses informasi. Perkembangan teknologi seperti internet, telepon, saluran, dan transportasi modern memungkinkan manusia berinteraksi lintas wilayah dan budaya, sehingga mencerminkan bagaimana hikmat dari Allah dapat digunakan untuk membangun
reaksi dan memperkuatkan persaudaraan antara umat manusia. Meningkatkan realitas hidup dan kesehatan. Inovasi dalam bidang medis, pangan, dan teknik telah membantu manusia hidup lebih sehat, aman, dan nyaman. Ini adalah wujud nyata dari mandat budaya. Di masa manusia mengolah ciptaan alam untuk kesejahteraan bersama, membuka peluang untuk menyebarkan nilai-nilai Kristiani secara global. Media sosial, more digital, dan teknologi komunikasi menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kabar baik Injil seluruh dunia. Gereja Kristen berkomunikasi dapat menjangkau lebih banyak untuk bahan tempat yang belum sulit dijangkau. Yang berikut, tantangan dan tanggung jawab. Penyalahgunaan indeks teknologi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan sering disalahgunakan untuk hal negatif, sepertinya penyerahan, hoax, kekerasan digital, perentasan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Orang percaya perlu bijak memilah informasi dan menggunakan teknologi secara tanggung jawab. Kritis identitas budaya harus pengorganisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat menggeserkan nilai-nilai lokal dan spiritual. Organisasi mudah berisiko kehilangan akal budi dan iman jika tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Tanggung jawab etis. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, termasuk di dalam bidang inteks dan kebudayaan, seperti inovasi dan karya budaya harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan dan membawa manfaat bagi sesama. Ketika Kristen menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan tindakan di tengah kemajuan zaman. Sikap orang Kristen mengembangkan indeks budaya dengan hikmat dan kasih. Orang percaya dipanggil untuk menggunakan akal budi secara bijaksana dan penuh kasih dalam mengembangkan teknologi dan budaya. Mereka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sesama dan lingkungan, serta memastikan bahwa hasil karya mereka membawa kebaikan dan mencerminkan kasih Kristus.
menjadi garam dan terang dunia. Dalam Timotius 5 ayat 13 sampai 16, Yesus mengajarkan agar murid-muridnya menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi dunia. Ini berarti orang Kristen harus hadir dalam aktif dalam dunia, impact dan kebudayaan sebagai pembawa nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kasih, serta menjadi teladan dalam etika dan moral. Menyaring inovasi berdasarkan nilai-nilai Injil. Di tengah harus informasi yang deras dan berkembang teknologi yang cepat, orang Kristen perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan menyaring segala bentuk inovasi nilai-nilai seperti kejujuran, kasih, kemampuan, dan tanggung jawab, menjadi pedoman dalam memiliki dan menggunakan teknologi serta dalam memperpasifasi dalam budaya. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, materi kita sampai sini, materi kita bagus sudah membahas sampai sini. Sekarang ada pertanyaan? Ada. Nama saya itu ingin bertanya, apa bagi kebudayaan dan kemudian disebut sebagai anugerah Allah dalam iman Kristus? Kebudayaan adalah Allah memberikan mandat untuk kita orang sebagai manusia dan ciptaan Allah untuk berbakti, yang pertama. Kedua, kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Artinya sesuatu yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana? Itu saja yang saya ingin. Ya, kelompok dua. Nama saya Ana, saya ingin bertanya mengapa manusia diberi mandat budaya menurut Kejadian 1 ayat 28. Allah sudah merencanakan sedemikian rupa. Karena manusia adalah kemuliaan Allah, manusia adalah makhluk yang mulia pada Allah. Maka sesuatu itu yang pertama, sesuatu yang kita kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan. Ada? Kelompok 3. Nama saya Rekap, saya ingin bertanya, bagaimana ibadah bisa menjadi bentuk ibadah kepada Tuhan? Ibadah adalah suatu kewajiban untuk kita orang sebagai anak-anak Tuhan atau yang dipercaya. Maka ibadah harus jadi tolak ukur dalam kehidupan kita orang. Satu adalah kita berdoa membuatkan iman. Iman adalah tolak ukur dalam kehidupan kita orang. Agar kita bisa mengatasi sesuatu yang dapat merugikan. Bagaimana kelompok 4, 3? Terus kelompok 4. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, maka
banyak hal-hal yang dapat merugikan, bersifat negatif. Makanya kita harus mendekati kepada Tuhan. Agarnya hal-hal yang dapat merugikan pribadi, keluarga, itu bisa dapat dijauhkan daripada kita orang. Karena kita orang yang akan pilihan Tuhan. Ya, seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana kelompok 4? Terima kasih. Baik. Materi kita orang sampai sini. Apa yang kamu tuangkan, Pak sudah menjelaskan sedemikian rupa. Kiranya materi tersebut ya, kiranya materi tersebut ini bermanfaat kita orang, kehidupan kita orang. Yang pertama, bagaimana menurut presentasi kelompok? Ya. Baik, di sini pertanyaan presentasi hasil kerja kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Boleh presentasikan kalian punya hasil yang ada. Oke, Pak Guru memberikan kesempatan di kelompok 1 duluan. Baik, shalom, selamat siang teman-teman serta Bapak Guru. Shalom. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Loli. Nama saya Dito. Saya Naya. Nama saya Setia. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pengajian umum kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan bahasa manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kebudayaan juga adalah salah satu yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan berpikir, mencipta perasaan, rasa dan kehendak rasa. Hasil kebudayaan mencukup bahasa, seni, adat istiadat, sistem sosial, dan nilai-nilai yang diatur masyarakat dalam dimanifestasi. Kebudayaan mencerminkan potensi manusia sebagai gambar dan rupa alam yang diberi amanat untuk mengelola bumi dengan bijak. Iptek adalah hasil eksplorasi akal budi manusia yang dikaruniakan oleh Allah. Melalui iptek, manusia dapat memahami cipta Tuhan secara mendalam, menemukan solusi atas berbagai persoalan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan. Iptek bukan sekedar alat, tetapi juga wujud tanggung jawab manusia untuk mengembangkan dunia sesuai kehendak Allah.
Baik teman-teman, kelompok 1 sudah berdasarkan hasil mereka. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru sekalian. Shalom. Halo. Di sini kami mempresentasikan kelompok kami. Nama saya Setia. Nama saya Ana. Nama saya Lupita. Mandat budaya dalam kejadian. Nomor 1, mandat budaya dalam kejadian 1 pasal 28. Adalah perintah Allah kepada manusia untuk melakukan dan menguasai bumi serta segala isinya ini. Nomor 2, menggunakan talenta untuk melayani orang Kristen dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam iptek untuk melayani orang lain dan mempromosikan kebaikan. Mungkin itu saja yang disampaikan dari hasil dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Ayo tepuk tangan. Yang berikut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya baik, shalom. Halo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan dampak positif dari perkembangan iptek dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif kebudayaan dan iptek mempermudahkan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, membuka peluang untuk menyebarkan nilai-nilai Kristiani secara global. Apa saja tantangan yang dihadapi orang Kristen dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan teknologi? Teknologi yang digunakan oleh kebaikan sering disalahgunakan untuk hal yang negatif seperti penyebaran luas, ekstrasi digital, peretasan dan eksploitasi sumber daya alam. Sekian dari kelompok kami, mohon tidak disalahkan tas. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut terakhir adalah kelompok 4. Silakan berdiri presentasikan hasilnya. Shalom, selamat siang Bapak Guru serta teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Olivia. Nama saya
garam dan terang dunia dapat diterapkan dalam iptek dan kebudayaan. Iptek dan kebudayaan sebagai pembawa nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kasih serta menjadi teladan dalam etika dan moral. Yang kedua, apa pentingnya menjadi informasi dan inovasi berdasarkan nilai-nilai Injil? Menurut kami pentingnya menjadi informasi dan inovasi berdasarkan nilai-nilai Injil agar orang Kristen memiliki kemampuan untuk menilai dan menjaring segala bentuk inovasi nilai-nilai Injil seperti kejujuran, kasih, pengampunan dan tanggung jawab menjadi pedoman dalam memilih dan menggunakan teknologi serta dalam berpartisipasi dalam kebudayaan. Sekian presentasi hasil diskusi dari kami. Bermanfaat. Apabila ada yang kesalahan, mohon maaf. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan untuk teman. Baik anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, materi kita sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kita akan berikan kepercayaan untuk teman kita orang untuk mengakhiri materi dengan doa penutup. Materi tersebut Paulus memberikan kesempatan untuk teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, teman-teman semua, serta Bapak Ibu Guru, serta Bapak Guru. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kegiatan kita, saya mengundang teman-teman semua bangkit berdiri dan kita menyanyi. Dan kita menyanyi di dalam nyanyian Mazmur 105, ucap syukur dan berdoa. Ucap syukur dan puji dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masukkan perbuatannya segala bersama mujizat Allah yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau telah memberkati kami dengan kegiatan kami dari tadi awal, pertengahan hingga akhir ini. Tuhan, terima kasih juga berkatilah Pak Guru yang telah memberikan kami materi agar kami juga bisa dapat memahami dan menerapkan materi ini dalam hidup dan kehidupan kami. Ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, Tuhan, materi kita sudah selesai. Semoga anak-anak menjadi berkat hari ini. Terus Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Guru. Terima kasih.